Baik teman-teman, saya coba memberikan pengantar dulu ya sebelum kita masuk ke diskusi sebagaimana di RPS kita, yaitu apakah whiteboardnya sudah terlihat semuanya? Sudah, Pak. Oke. Baik. Jadi kalau kita berbicara tentang dua akun, yaitu materi kita hari ini atas pendapatan dan beban. Ini kemarin saya coba pelajari referensi di AREN. Dua materi ini tidak ada bahasanya di buku AREN ya. Jadi kalau saya amati bahwa buku AREN itu lebih pada pakai siklusnya adalah siklus saldo-saldo aset yang ada di neraca. Jadi materi-materi auditnya itu lebih berfokus kepada menguji saldo neraca. Adapun pendapatan dan beban ini masuknya adalah di laporan income statement. Ya. Income statement yang asersinya lebih banyak kepada asersi transaksi. Jadi saya tidak ada materi slide yang bisa saya bagikan karena di AREN sendiri juga tidak membahas tentang audit atas pendapatan dan beban. Nah, saya coba menggunakan pendekatan yang ada di kasus dan juga pendekatan yang ada di buku-buku lain. Saya akan menjelaskan menggunakan whiteboard ini ya supaya lebih lebih mudah untuk diterima sehingga alurnya bisa lebih runut. Oke, jadi konsep dasarnya seperti ini ya, bahwa pendapatan dan beban itu masuknya di laporan income statement, kemudian asersi dalam audit lebih banyak terkait dengan asersi transaksi. Nah, asersi transaksi seperti yang sudah kita bahas di pertemuan pertama ya, di pertemuan pertama kali, yaitu asersi transaksi itu ada asersi keterjadian ya, kelengkapan, akurasi, pisah batas dan seterusnya. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Oke. Sekarang kalau kita lebih masuk ke dalam struktur income statement, maka dua akun ini ujung-ujungnya akan membentuk yang namanya laba rugi ya. Jadi pendapatan dikurang beban itu sama dengan laba atau rugi, gitu ya. Atau biar lebih mudahnya saya pakai istilah pendapatan dikurang beban sama dengan laba ya. Berarti ketika labanya minus dia berarti rugi gitu ya. Nah, kalau kita melihat audit seperti yang saya sampaikan, kalau akuntansi itu prosesnya dari A ke Z gitu ya. Tapi kalau audit itu kebalikannya. Kita dari ujung dulu baru ke belakang gitu kan. Nah, karena di ujung belakangnya adalah laba, maka yang pertama kali diidentifikasi oleh seorang auditor adalah perusahaan ini pengennya labanya tinggi apa rendah. Nah, itu dulu yang harus kita diskusikan gitu kan ya, yang harus kita pahami bersama bahwa selama perusahaan itu yang namanya profit oriented, maka orientasinya pasti laba. Kan begitu ya. Nah, ketika orientasinya laba, berarti resiko salah satu terbesar itu adalah labanya apa? Overstate apa understate? Kira-kira Over, Pak. over ya. Jadi di sini kan over dia. Ini kecenderungannya. Nah, sekarang bagaimana cara membentuk laba supaya over? Kan
ceritanya tidak ada asersi terkait laba, gitu kan. Laba ini kan bukan akun ya. Laba ini bukan akun, tapi dia merupakan bentukan dari dua akun, yaitu pendapatan dan beban. Tapi ujungnya akan ke sini, gitu ya. Sehingga kalau kalian nanti ingat kembali masalah pembagian performance material overall materiality ke performance materiality, maka laba ini tidak mendapatkan alokasi. Kenapa? Karena dia bukan akun, sifatnya dia adalah bentukan. Nah, untuk membentuk laba yang overstate tadi, caranya yang pertama pasti dia akan menaikkan pendapatan. Ini pasti ini ya. Karena tidak mungkin dia pengen laba tinggi tapi pendapatannya di understate, nggak mungkin. Ya, jadi pasti dia akan ngejar pendapatan. Yang kedua, supaya labanya lebih tinggi lagi, maka beban juga akan cenderung dikecilin. Nah, ini cara mindset dasarnya adalah ini. Ya, jadi pendapatan itu di di overstate, belanja understate sehingga laba menjadi over. Ini resiko salah saji, ya. Inilah resiko salah saji material. Oke, sekarang kita bahas satu per satu ya. Kalau misalkan ya, sekarang mungkin nggak pendapatan itu under ya. Coba sekarang kita simulasikan ya. Kalau seandainya pendapatan itu under, ya, kemudian beban ini juga understate, maka labanya tidak akan bisa begini. Labanya juga cenderungnya adalah landai ya. Kalau kita tidak mau katakan turun, ya. Sehingga aksioma ini tidak mungkin, gitu ya. Atau sekarang kebalikannya, pendapatannya kita tinggiin, ya. Kemudian beban kita tinggiin. Nah, jadinya gimana? Jadinya juga sama, akan seperti ini. Sedangkan perusahaan tidak menginginkan ini. Yang diinginkan adalah labanya tinggi, gitu kan? Nah, sehingga aksioma yang ini tadi atau hipotesa yang ini juga terbantahkan. Sehingga kemungkinannya cuma seperti ini tadi, pendapatan adalah over, belanja adalah under, dan laba over, gitu ya. Nah, sekarang kita melihat pendapatan dulu. Tadi sudah kita pelajari bersama bahwa pendapatan itu cenderungnya adalah over. Oke. Berarti asersi yang paling asersi yang paling terganggu apa kira-kira? Asersi apa yang menjadi konsensi auditor? Asersi apa kira-kira? Konsensi, Pak. Ya. Tolong sebutkan ini ya, karena saya lagi share screen whiteboard jadi nggak kelihatan ininya, nama semuanya. Siapa tadi yang berpendapat tadi? Saya, Pak. Andri. Andri ya, oke, silakan Iya. Andri. Gimana Andri? Asersi itu, Pak, eksistensi, Pak. Nah, sekarang ini asersinya transaksi apa saldo? Transaksi, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kira-kira apa asersi yang bebas? Keterjadian, Pak. Oke, keterjadian si auditor adalah terjadi nggak si transaksi ini tadi? Gitu kan? Oke, ketika ini asersi